Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kita akan memahami Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Ini termaktub di dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah pasal 4 ayat 1 tentang identitas. Jadi tajdid merupakan bagian dari identitas Muhammadiyah. Apa itu tajdid? Tajdid adalah ikhtiar menemukan kembali substansi agama untuk pemaknaan baru dalam pengungkapannya sesuai konteks baru yang berubah melalui purifikasi dan dinamisasi. Ini definisi yang disampaikan oleh Prof. Syamsul Anwar. Periode yang lalu beliau adalah Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi upaya untuk menemukan kembali substansi agama untuk pemaknaan yang sesuai dengan konteks zaman. Kita tahu zaman selalu berubah, situasinya berubah, dan Islam adalah agama yang dipersiapkan oleh Allah menjadi agama umat manusia sampai akhir zaman. Sehingga Islam akan cocok dalam suasana zaman seperti apapun sejak Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman nanti. Al-Quran teksnya tidak pernah berubah, tetapi pemahamannya, pemaknaannya bisa berubah sesuai dengan konteks zaman. Maka tajdid ini adalah upaya untuk memahami agama sesuai dengan konteks zaman di mana kita berada. Ada dua aspek yang dilakukan di dalam tajdid ini. Yang pertama adalah purifikasi. Dan yang kedua adalah dinamisasi. Purifikasi adalah upaya mengembalikan ajaran Islam pada yang asli sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Ini berlaku pada aspek akidah dan ibadah mahdoh. Jadi harus dimurnikan, disingkirkan dari campuran-campuran yang tidak berasal dari Allah dan Rasul-Nya. Dalam bidang tauhid, harus bertauhid murni. Kontaminan-kontaminan yang menyebabkan syirik, tauhidnya tidak murni, itu yang harus dibersihkan, harus dimurnikan. Unsur-unsur syirik disingkirkan, termasuk kepercayaan-kepercayaan, keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar pada Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga itu mengganggu akidah kita, itu harus disingkirkan. Khurafat-khurafat
disingkirkan dari keyakinan-keyakinan kita. Sehingga kita menjadi orang yang bertauhid murni. Dalam aspek ibadah, purifikasi atau tanzif menyingkirkan campuran-campuran, tambahan-tambahan di dalam ibadah mahdhah. Karena hukum dasar ibadah mahdhah adalah al-aslu fil ibadati haram. Hukum dasarnya tidak boleh kecuali ada dalil yang memerintahkan. Maka dalam ibadah mahdhah kita harus pastikan ada dalilnya, ada petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Ini purifikasi. Selanjutnya adalah dinamisasi. Dinamisasi ini adalah memperbarui urusan-urusan keagamaan sesuai pesan substansial ajaran Islam, khususnya di bidang muamalah duniawiyah. Ini termasuk membuat lembaga-lembaga baru yang dahulu pada zaman Nabi belum ada, tetapi untuk kepentingan muamalah duniawiyat ini menjadi sebuah keniscayaan. Kiai Dahlan merintis lembaga pendidikan yang mengintegrasikan ilmu-ilmu agama dan ilmu umum dalam tanda kutip. Yang ini menjadi trendsetter di Indonesia. Kemudian generasi awal ada Kiai Suja mengusulkan ada hospital yang ini menjadi lembaga baru yang dikembangkan Muhammadiyah. Sekarang berkembang sedemikian rupa. Muhammadiyah mengawali di negeri ini hospital, rumah sakit yang waktu itu belum ada di kalangan pribumi maupun umat Islam yang punya rumah sakit. Muhammadiyah beristihad melakukan tasdid di bidang layanan kesehatan dengan mendirikan rumah sakit, klinik, dan lain sebagainya. Ada panti asuhan. Itu juga hasil istihad tasdid yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Pada tahun-tahun akhir kita punya MDMC, Lembaga Resiliensi Bencana. Ini juga merupakan hasil tajdid yang dilakukan oleh Muhammadiyah melalui dinamisasi. Dalam aspek muamalat, hukum dasarnya adalah semua boleh, kecuali yang dilarang. Al-aslu fil asya al-ibahah. Demikian kaidah usul. Hukum dasar sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Hadanallah yakum ajma'in. Nasr minallah fatkun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.